Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu juga mari kita selalu mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mengucapkan mengeringkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini insyaallah kita akan berbincang-bincang sekaligus sebagai pengajaran kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berberkah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah semua kegiatan kita dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai keadaan kita, mari kita meluruskan niat kita pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan semua kegiatan kita termasuk pertemuan kita kali ini dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengajarkan kepada kita, mendidik kita sebagai umat Islam dalam Al-Quran surah Al-Salsalah ayat 7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Dalam ayat ini berkenaan dengan perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tingkah laku keseharian kita yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bahwa apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, apapun itu aktivitas yang kita tunaikan, baik buruk, baik besar kecil, itu diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarrah sekalipun, maka insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Sebaliknya, barang siapa yang melakukan dosa, melakukan kejelekan, melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran, maka sekecil apapun kemungkaran, kejelekan yang dilakukan, maka Allah akan memberikan balasan dari dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jelek, kemungkaran, maksiat yang dia lakukan. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, berkenaan dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asbabul nuzulnya, dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan pada suatu riwayat kepada hamba umat Islam, bahwa bukan saja dosa-dosa yang besar yang Allah berikan hukumannya, dan bahkan bukan amalia-amalia wajib yang mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Akan tetapi semua kegiatan yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita lakukan, itu mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan anggap sepele perbuatan baik yang kita lakukan itu. Kita anggap bahwa tidak ada balasan baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun amalia, sekecil apapun perbuatan baik kita, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berjanji kepada kita, maka tidak ada yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lantara kita diberikan kesenangan oleh Allah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekecil-kecilnya, kita cukup senyum saja kepada sesama kita, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita membantu dengan nilai yang besar, mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim, mengerjakan ibadah-ibadah rutinitas kita yang wajib sebagai orang muslim, muslimah, maka insya Allah ketika kita misalkan bersedekah, membantu, berapapun bantuan kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berbuat baik, semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ciptaan Allah kita perlakukan dengan baik, maka insya Allah semua kebaikan kita itu dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah yang berbahagia, jangan sia-siakan waktu kita, tenaga kita, kesempatan kita. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Jangan karena ada niat tertentu kita baru kita mau menolong orang. Jangan karena kita ingin dipuji baru mau melakukan kebaikan kepada sesama kita. Jangan karena anggap binatang sekecil apapun itu kita zalim kepadanya. Kita berbuat zalim kepada ciptaan Allah, maka keburukan-keburukan pun yang kita lakukan, kejelekan-kejelekan pun yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah. Kita sendiri akan mendapatkan balasannya. Oleh karenanya itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang mesti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping setelah kita menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, ibadah wajib kita sebagai muslim kita tunaikan dengan baik dan sempurna. Jangan lupa semua aktivitas kita yang asinna, yang majamanta, yang mananna, yang majamatta, marilah kita gunakan itu sebagai ladang beribadah kepada Allah. Mari kita gunakan itu supaya kita bisa meraup hasil yang banyak dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika suatu saat nanti ada yang menyakiti kita,
ada yang menzalimi kita, balaslah itu dengan kebaikan, dan balaslah itu karena kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka doakan mereka untuk semuanya itu mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sebagai kesimpulan yang singkat, bahwa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, maka semua itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan pula. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, apapun itu, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, yakin dan percaya Allah berjanji kepada kita, itu akan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan sekecil apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, maka dosa itu akan menimpa diri kita sendiri. Kalaupun terlanjur kita melakukan suatu dosa, mari kita berkhusyuk dengan khusyuk kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan bertaubat dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu, atau dosa yang kita lakukan itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berikhtiar maksimal mungkin, bersungguh-sungguh untuk setiap saat, setiap waktu kita berniat untuk melakukan kebaikan. Mungkin sekian yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah, dan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk selalu berbuat baik. Demikian, sekian dan demikian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan kepada sesama kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.